Halo guys, kembali lagi bersama saya Jason Hadi Susanto di channel 11 Animasi 1 Damos. Nah, jadi hari ini saya akan membuat tutorial untuk memperagakan modeling dan tekstur painting dari celurit ini. Nah, celurit ini itu kita buat di Blender 282. Oke, jadi seperti itu. Jadi yang pertama kita perlu menyiapkan halaman baru. Oke. Jadi kita sudah sampai di sini. Pertama yang kita perlu lakukan adalah kita mengambil file dari celuritnya. Dan yang ini nih, oke, kita masukin ke Blender. Kita taruh di sini. Kita scale, kita gedein dulu. Kita drag di x-axis, oke. Lalu kita perlu menggunakan ini. Kita matiin ini. Jadi yang ini nggak bisa gerak kemana-mana. Oke, sekarang kita pilih yang ini, kita pilih X-ray, kita plus. Oke, kita pertama akan ngebuat yang namanya bagian ini. Jadi kita akan drag ini dulu. Nah, kita kan. Jadi ini kita pertama kita mau memodeling si celuritnya dulu ya. Kalau misalnya kita udah selesai memodeling celuritnya, kita akan tekstur painting di yang ini nih, yang apa namanya, di kedua kapaknya, di kedua kapak dari celuritnya tersebut atau besinya. Jadi kita bakal yang di gagang ini kita tetap pakai kayu dan kita pakai yang biasa. Oke, kalau misalnya sudah jadi seperti ini, terus kita kecilin dia, kita pipihkan sekitar sini cukup. Jadi kita pindah ke tab. Nah, itu kita add modifier, kita kasih yang namanya subdivision surface. Nggak usah banyak-banyak, kita viewportnya kasih 4 sudah cukup. Kita matiin X-ray-nya itu. Tetap sudah cukup, dan cukup kematangannya cukup ya. Oke, lalu kita shift A, kita kasih mesh lagi, kita kasih cube add, kita kasih yang namanya cylinder, kita ke top lagi. Sekarang kita rotate X 90, kita add D-nya, plus, kita scale up. Ternyata silinder ini kita juga harus kasih, cuman sebelum kita kasih Ctrl L dulu. Buat nambahin itunya. Oke, kalau udah sampai sini, udah kita nyalain lagi. Dan kita shift A, kita tambahkan lagi cube. Kita kasih dia model yang ini biar gampang. Oke, sudah jadi seperti ini. Kita kecilin lagi sama kita juga harus kecilin lagi seperti Kenapa saya pakai yang ini bukan pakai yang scale? Karena ini lebih gampang. Untuk digunakannya lebih gampang. Nah,
Kalau udah begini, kita grab sedikit ini. Sekarang kita pindah ke tab mode, kita add modifier subdivision surface. Tiga aja cukup sebenarnya. Oke, kita grab lagi, kita grab, jadi seperti ini. Kalau udah jadi seperti ini, kita lihat dari si kamera kita dulu. Gampang, apakah dia agak lumayan. Ya udah, sekarang kita scale kamera lagi. Oke, udah cukup. Sekarang kita kasih tekstur yang pertama kali yang akan saya kasih itu adalah tekstur untuk si kayunya. Kita kasih surface-nya ke diffuse BSDF. Surface shading. Image texture. Make shader. Shift A. Plus BSDF. Shift A. Normal map. Shift A, texture coordinate, Shift A, map. Nah, oke. Apa sih kegunaan dari semua yang sudah saya pilih ini? Image texture. Nah, di image texture ini kita bisa memasukin tekstur si kayunya. Jadi kita open. Kita pilih yang fluid, kita pilih wood 2. Nah, tapi dia belum keluar karena kita belum menyambungkannya dengan diffuse BSDF. Nah, diffuse BSDF ini akan memberikan tekstur dari si woodnya. Oke, ya, udah mulai kelihatan. Nah, kalau udah mulai kelihatan begini, di mix shader ini apa sih sampai kita harus kasih mix shader? Nanti itu kita akan gunain pas dia mau masukin glossy-nya. Nah, glossy-nya itu akan berguna. Tapi kita ke wood-nya dulu aja, nggak apa-apa. Kita copotin dulu. Kita pindahin dia ke tab edit mode. Kita pencet A, kita pencet U, Smart UV project. Biar apa? Biar dia bisa diatur teksturnya. Nah, habis kita kasih glossy BSDF, kita kasih normal karena biar dia normal gitu. Jadi dia nggak yang aneh-aneh gitu ya. Terus kita kasih vektornya mapping, vektor generated. Nah, tekstur coordinate sama mapping ini akan berguna untuk mengatur si woodnya. Jadi kita pindah. Agak gedein juga. Satu lagi. Nah, habis itu supaya dia lebih sempurna lagi, kita kasih Fresnel. Disambungin. Nah, biar dia tekstur woodnya itu udah pas gitu ya. Tuh. Oke, sampai sini sudah nangkep ya semuanya. Oke, sekarang kita akan kasih tekstur untuk si silhouette-nya. Sama pakai diffuse BSDF. Jangan lupa kasih image texture juga. Nah, sekarang kita itu akan membuat tekstur painting. Nah, tekstur paintingnya itu kita pertama-tama ke UV editing. Kita pencet A, kita pencet U, Smart UV project. Kita oke. Sekarang kita pindah ke sini, kita zoom pakai ininya. Oke. Kita pencet. Nah, sekarang kita pilih yang ini namanya
Island Selection Mode, biar dia bisa milih satu kayak gini, walaupun kita megang satu doang ya. Oke, sebelum itu kita pencet aja biar gampang, terus kita scale, kita kecilin aja biar dia gampang untuk di texture paintingnya nanti. Oke, sekarang kita pindah ini, kita rotate, scale Y-1, kita grab, cek dulu, kita grab lagi. Oke, jadi kita lanjutin lagi yang tadi, kita select yang di ini. Oke, udah, kita save, bisa di image ya. Celurit, wow. Oke, kita save image-nya, dan habis itu kita pindah ke texture paint. Ini kita pakai ini silver ya. Kita shading dulu, kita masukin dulu yang si apa namanya, di celurit, wow. Oke, texture paint kita pakai yang ini, yang silver. Kita udah masukin tuh silvernya, sama pencet yang ini, masukin silvernya. Jadi kita pencet, kita brushing mereka, harus rapi ya, harus rapi, jangan sampai kotor. Oke, dan hasilnya seperti ini ya, terus seperti itu ya. Oke, terus kita pencet yang ini, kita ke UV editing, kita pencet A, UV project. Oke, kita ubah, kita ubah jadi begini, terus barulah kita persiapkan mereka untuk menjadi satu kesatuan bagian. Ini scale, rotate, rotate, scale Y-1. Jadi kita grab, kita pencet A, kita scale, kita kecilin, kita pencet ini, kita grab, masukin ke sini. Oke, terus kita image, save. Oke, kita taruh namanya gagang besi, wow. Oke, habis itu kita ke text, ke shading, kita masukin si itunya, hemat, kita pencet open, celurit, gagang besi, wow. Nah, kita habis ke texture paint, sama menggunakan si ini yang tadi. Habis itu kita masukin lagi, kita brush lagi dengan cepat saja, dan harus rapi ya, biar skinnya bagus. Oke, dan setelah itu kita shading, dan inilah hasilnya. Dan coba kita ke layout, kita, wah, bagus banget loh hasilnya itu. Nah, jadi inilah hasilnya dari celurit yang kita buat di Blender. Saya berharap setelah kalian menonton ini, kalian bisa melakukannya. Oke, jangan lupa di render di F12, habis itu kita bisa save. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.